الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Passes Rantau Channel? Mudahan di Ramadan 1445 Hijriah ini kita semuanya Allah berikan sehat walafiat dan Allah jadikan kita insan yang bertakwa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Ramadan. Dan bagaimana kita menyikapi Ramadan? Allah sudah memberikan penjelasan secara utuh, juklaknya, juknisnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Silakan sahabat-sahabat nanti buka Quran dan pelajari di rumah. Pada ayat 185-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum, ila akhiri ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan pada Al-Quran itu hudal linnas, ada petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Yang kita kenal sekarang ada juklak, ada juknis. Dan juga ada furqan. Furqan itu adalah kriteria yang sering kita maknai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dari mana kita bisa membedakan ini hak, ini batil? Dari kriterianya. Maka saya mengatakan furqan itu adalah kriteria. Kriteria baik, kriteria buruk, dan kita bisa membedakan dari kriteria itu. Dan yang kedua, ya, di Ramadan itu kata Allah, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Jika kamu berada atau menyaksikan Ramadan itu, maka berpuasalah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada dua agenda besar di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah puasa. Allah sebutkan, ya, yang pertama Al-Quran dulu. Ya, kenapa? Karena Quran sebagai pedoman. Kita melaksanakan puasa karena kita tahu dari Quran. Dan bagaimana teknisnya berpuasa itu juga ada di Quran. Dan apa target berpuasa juga ada di Quran. Maka jika Ramadan ini kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, jika kita kemudian tidak berdialog dengan Quran, istantikil Quran, berdialoglah dengan Al-Quran, sepertinya puasa kita akan menjadi sia-sia. Ya, Rasulullah ngingetin kita, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak? Ini pertanyaan yang butuh jawaban. Ya, artinya banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mungkin di antara sebabnya adalah dia tidak tahu ilmunya tentang puasa, dan itu semua Allah sampaikan di Quran. Maka dalam kesempatan ini, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau paginya kita berpuasa, malamnya saatnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW, ya, disampaikan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu Ramadan. Dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi pada saat di bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu alaihissalam. Karena Rasulullah ingin berjumpa, ingin berdialog, ingin mengundang malaikat Jibril datang
Sahabat yang dirahmati Allah. Ya. Orang-orang yang mau mengundang jin saja mesti pakai sajen. Ya. Nggak datang jinnya kalau nggak pakai sajen itu. Ini ya rajanya malaikat, pemimpin para malaikat. Ya, jin pun takut sama Jibril. Datang juga harus diundang. Rasulullah mencontohkan kepada kita mengundangnya adalah dengan cara kita jadi orang dermawan. Kedermawanan kita itulah yang akan mengundang datang Jibril. Dan Jibril adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan hikmah, pemahaman tentang Al-Quran. Ya, maka betapa dahsyat ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim. Kita selama ini memaknai dengan wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang maha mengetahui maksudnya. Tapi bukankah Al-Quran itu Allah berikan untuk manusia? Kenapa manusia nggak boleh tahu maksudnya? Di sini butuh takwil. Saya ambil satu contoh takwil ya yang disebut oleh para ulama kita bahwa Alif Lam Mim itu singkatan. Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Apakah itu? Zalikal kitabu, itulah Alkitab. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Saat ini mimnya kita yang baca Quran, kita yang berinteraksi dengan Quran adalah huruf mimnya. Dari Allah melalui Jibril kepada yang membaca Al-Quran, kepada yang mau membaca, kepada orang yang dermawan. Siapa dia? Itulah ya orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau di bulan Ramadan ini kita masih memelihara sifat bakhil, sifat kikir yang Allah titipkan kepada setiap manusia yang lahir. Sejak manusia itu lahir ke muka bumi, sudah Allah titipkan dua sifat sebagai ujian kita, dan sifat ini tidak boleh kita bawa mati, nggak boleh. Ya, harus kita kikis, harus kita kurangi, kita minimalisir, kita hilangkan sebelum kita mati. Karena kita nanti ketemu Allah harus sudah tidak memiliki sifat kikir lagi. Ya, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan memiliki sifat keluh kesah lagi kikir. Karena keluh kesah itu satu paket sama kikir, sahabat. Ya, kalau kita masih keluh kesah, kita masih kikir. Contoh, saya minta tolong ya sama Bang Halim, tolong saya dong, saya butuh bantuan. Bang Halim bilang, aduh, aku juga lagi sibuk ini. Kalau jawabannya bernada keluh kesah, kira-kira Bang Halim mau nolong saya nggak? Nggak akan menolong saya. Maka orang kikir itu didahului dengan sifat keluh kesah. Tapi orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan berkata, apa yang bisa saya bantu? Nah, itu ciri orang dermawan. Kita kembali. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan beliau menjadi orang yang sangat-sangat dermawan, ajwa dan nas. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ingin mengundang datang Jibril dengan kedermawanannya. Dan apa yang terjadi? Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril datang setiap malam di bulan suci Ramadan. Jibril datang setiap malam di bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan? Fayudarrisuhul Quran. Jibril bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah saatnya Jibril memberikan hudan, memberikan bayinat minal huda, penjelasannya, memberikan furqan, kriterianya. Langsung Jibril yang mengajarkan. Ya, itu dikatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan, ya, mengumpulkan ayat-ayat Quran, hudannya, bayinat minal hudanya, furqannya ke dalam dada. Dan kami yang membuat engkau pandai membacanya, bisa menjelaskan, bisa memahami, bisa mengajarkan, dan bisa mencontohkan kepada orang lain.
Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Apabila di bulan Ramadan ini kita masih kikir, Jibril tidak akan datang menemui kita. Kita hatamkan Quran, ya, selama bulan suci Ramadan berkali-kali berulang-ulang. Jika sifat kikir itu masih ada dalam diri kita, jika kita belum punya kedermawanan, maka Jibril tidak akan datang menemui kita. Yang kita baca hanya sekedar bacaan. Kita tidak mendapat pedoman, kita tidak mendapatkan penjelasannya, dan bahkan kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Quran kita baca, Quran kita junjung tinggi, tapi tidak pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelakuan kita begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Berkali-kali hatamkan Quran, kelakuan kita nggak pernah berubah. Tidak ada efek Quran pada dalam diri kita, nggak ada efek dalam diri kita. Orang menyampaikan Quran, guru Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, hari-hari mengeluh hidupnya. Hari-hari dia, ya, bersikap yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Jika ada yang seperti ini, di mana masalahnya? Masalahnya tadi karena dia tidak pernah mau mengundang Jibril. Yang mau ngasih paham siapa? Allah memberikan pemahaman melalui Jibril alaihissalam. Maka sahabat, mari, mumpung kita masih ada di awal bulan suci Ramadan, masih banyak hari-hari Ramadan ini, ya, yang harus kita selesaikan, ya, maka mari mulai dari sekarang kita lawan sifat kikir dalam diri kita, ya, nafsu amarah dalam diri kita. Yang paling besar adalah kikir. Buang jauh-jauh sifat kikir itu. Dan untuk menghilangkan sifat kikir itu, tidak harus kita menjadi orang kaya, ya. Rasulullah memberikan panduan kepada kita yang begitu dahsyatnya. In kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Jika engkau punya harta, engkau sedekah dengan harta. Engkau dermawan dengan harta. In kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau engkau punya ilmu, engkau bersedekah, engkau dermawan dengan ilmumu. Kalau kita nggak bisa sumbang uang, sumbang saran. Masa nggak bisa? In kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Kalau engkau punyanya tenaga, hanya tenaga, nggak punya harta, nggak pede dengan ilmunya, tapi punya tenaga, maka dermawanlah dengan tenagamu. Karena rezeki bukan cuma harta. Rezeki itu adalah harta, rezeki itu ilmu, rezeki itu adalah kekuatan, tenaga kita. Bahkan senyum saja butuh tenaga. Ya. Betapa banyak orang yang tidak sanggup mengangkat bibirnya, sekedar mengangkat bibirnya saja, angkat bibirnya. Kemudian ditahan, ya, ditahan 1 menit saja untuk senyum, dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Padahal senyum itu sedekah. Tabassumka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Sekedar memindahkan sesuatu yang bahaya. Ada kerikil, ada jarum, ada apa, ya, yang membahayakan. Sekedar memindahkan kulit pisang saja kita tidak sanggup. Ini terlalu. Terlalu. Ya. Kita bisa jadi orang dermawan dengan apa saja. Konsepnya ada terima kasih. Apa yang kau terima, itu yang kau kasih. Kalau kau terima harta dari Allah, kasih hartamu. Kalau kau terima ilmu dari Allah, kasih ilmumu. Kalau kau terima tenaga dari Allah, kasih tenagamu. Apalagi kita bisa semuanya. Harta kita keluarkan, ilmu kita keluarkan, tenaga kita keluarkan. Dahsyat. Sahabat yang dirahmati Allah, maka ya, saya selalu ingetin, ini motivasi diri saya sebenarnya, mengajak kepada yang lain. Ayo kita paksa diri kita di Ramadan ini menjadi orang dermawan. Rasulullah memotivasi kita luar biasa. Ya, bulan Ramadan itu kalau kita melakukan perbuatan yang sunnah, Allah kasih pahala mengerjakan yang wajib. Kalau kita mengerjakan yang wajib, Allah kita kasih pahala, kasih reward itu 70 kali lipat dari biasanya. Itu motivasi yang luar biasa. Bahkan katanya, sekedar engkau memberi seteguk air minum buat yang berbuka puasa, Allah berikan engkau pahala yang sama dengan yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Sekedar memberi minum seteguk saja.
Ya, itu bentuk kedermawanan. Ya. Masih kita punya alasan untuk menjadi orang dermawan? Kalau kita masih terbawa ya untuk menjadi orang yang kikir, sepertinya sulit bagi kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk perubahan. Sulit. Kita harus berubah, dan Ramadan ini adalah waktunya kita berubah. Kita berpuasa di siang hari dan malam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara di Samudra Pasai, ini menaranya, ini tempat pertahanannya umat